Meskipun mungkin di SMA juga sempat dibahas. Nah, nanti kita coba lihat soal-soal. Oke, saya share screen dulu. Jadi ini mungkin lebih kayak ngulang gitu ya. SMA. Sudah kelihatan belum screen-nya? Oh, di sini. Sudah ya? Oke, ini kita bahas permutasi siklis ya. Dan permutasi dengan unsur yang sama. Ada unsur repetisinya. Repetisi. Oke. Nah, permutasi siklis itu teman-teman mungkin secara rumus sudah tahu lah ya. Masih ingat nggak permutasi siklis rumusnya apa? Kalau untuk n objek yang melingkar itu sharing lah. Rumusnya apa? Lupa. N-1 faktorial. Nah, N-1 faktorial betul. Ya. Jadi gambarannya begini. Misalnya saya punya 3 objek ya. Jadi kita punya objeknya A, B, C gitu ya. Kayak ini. Nah, dalam susunan permutasi yang biasa gitu ya. Pada saat kita bicara permutasi tanpa siklis ya. Permutasi kita membedakan antara susunan A, B, C, kemudian kita susun misalnya gini, BCA dan CAB. Ini 3 unsur yang berbeda. Di permutasi ini dibedakan gitu ya. Dibedakan. Tapi dalam siklis kalau kita perhatikan antara ketiga susunan ini baik ABC, BCA maupun CAB kalau kita gambarkan dalam ilustrasi misalnya mereka objek ini adalah orang gitu ya, orang yang duduk di meja bundar gitu. Ini misalnya posisi A, kemudian di sini ada si B dan di sini di C. Maka susunan BCA itu berarti B-nya di sini, C-nya di sini, A-nya di sini. Lalu CAB itu berarti sini C, sini A, sini B. Ya. CAB, benar nggak sih CAB? Ini ya. CAB. Ya, betul. Ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan antara susunan yang pertama, kemudian susunan yang kedua, dan ketiga di permutasi yang siklis atau yang berada pada susunan melingkar seperti ini terdapat kesamaan antara ketiganya ya. Jadi sebenarnya ini susunan yang sama kalau kita pandang sebagai jadi dia ini cuma 2 ini, yang kedua ini kan hanya dari yang pertama tapi dirotasikan. Paham nggak sih? Ini tak putar ke sini 120 derajat. Itu jadinya adalah yang kedua ini. Paham nggak? Jadi kalau saya putar salah ya. Harusnya CAB dulu ya, kalau mau 120 derajat ya. Nah, tukar ya. Jadi tak tukar posisinya, ben urut. Harusnya CAB dulu. Ya, ini tak balik ya posisinya. Kita CAB dulu, ini lalu baru putar lagi, berarti posisi A-nya nanti di sini. Nah, ini. Teman-teman kalau perhatikan, ini 120 derajat saya putar ke arah mana nih berarti? Berlawanan ke searah. Terus jarum jam itu kemana? Berlawanan ya, berlawanan arah jarum jam ya, ke arah sana. Maka jadinya adalah yang kedua ini. Kemudian kalau saya putar lagi dari sini, set ke sana, maka jadinya adalah yang ketiga ini. Ya. Artinya susunan-susunan yang dianggap berbeda di permutasi yang biasa tanpa siklis itu sebenarnya sama kalau dalam hal ini. Ya, sama kalau dalam hal ini karena dia diperoleh dari permutasi yang sama tapi dirotasikan saja gitu ya. Jadi kalau ini bahasanya biasanya dianggap sama ya. Bahasanya adalah dianggap sama atau identik. Kenapa dianggap sama atau identik? Karena tadi ya ini diperoleh dari permutasi yang sama tapi dirotasikan saja. Ya, jadi rotasi dari suatu permutasi yang sama. Karena diperoleh dari suatu rotasi permutasi yang sama. Nah, hal ini juga terjadi pada susunan yang lain karena kalau teman-teman ingat, kalau ada 3 objek di permutasi kita punya berapa susunan?
yang berbeda. Kalau permutasi biasa, kalau ada 3 objek berarti ada berapa? Masih ingat? 3 faktorial. 3 faktorial ya, atau 6 kan. Berarti kan harusnya masih ada 3 lagi. 3 lagi itu siapa? Apa dah? BAC ya, BAC, terus kemudian ini pindah ke belakang berarti jadi CAB, terus kok CAB? Salah tuh, bukan CAB. Apa nih kalau pindah ke belakang berarti jadi ACB dan CBA ya. CBA. Nah, ketiga susunan ini pun kita anggap sama ya. Jadi kalau kita ilustrasikan dalam bentuk sinilah. Untuk solusi bilangan bulat biasanya lebih sukar kayaknya Mas kalau pakai itu. Bisa sih. Bisa. Tapi syarat-syaratnya kan berarti banyak dan dimana. Ayo. Pak. Mas Sopo yo. Mas Ibnu Fadilah. Si alasannya yang kapan mandi bisa nih. Mas Ibnu mana ya Mas Ibnu? So ya hidup yang hidupin kafe aja nih Mbak Indriani. Kalau Mbak Indriani. Jawabannya 6 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial bukan Pak? Dari mana itu? Dari kan tadi yang kodenya itu kan 0,1, 0, 1 sama 2. Nah, tinggal di gimana ya Pak ngejelasinnya? Gimana Mbak? Ya, latihan jelaskan. Jadi saya ngambil contohnya misalnya kodenya tuh 1, 2, 0, 1, 1 sama 2. 1, 2, kalau dijumlahkan 0, 1, jadinya 1, 7. 2. Nah, gini jumlahnya 7 ya. Jumlahnya kan 7. Oke, ya. Salah satu contohnya kan begini. Nih. Ya. Terus itu kan panjangnya ada 6, jadinya 6 faktorial dibagi. Jadi ini kalau pakai permutasi dengan unsur yang sama gitu ya Mbak ya. Jadi ini kita anggap berarti ada 6 objek. Nah, objek ini terdiri dari 3 objek yang sama, yaitu angka 111 ini, lalu angka 2-nya ada 2, dan angka 0. Jadi ini persis dengan susunan yang matematika tadi ya. Cuman sekarang ini ada 6 objek berbeda, berarti ngikutin rumusnya dari 6 faktorial dibagi sama berapa Mbak? 3 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, terus apakah hanya ini Mbak susunan yang mungkin? Ada lagi Pak. Ada lagi. Misalnya apa? 1, 2, 2, 1. 1, 1, 2, 2, 1 gitu. 0. Ya sama dong. Ya sama dong. 1 dan 2. Enggak gini loh Mbak maksud saya. Kan kalau ini tuh sudah terhitung di sini Mbak. Terhitung di sini. Ya. Udah ada tuh. Jadi ini terus yang misalnya Mbak bikin gini 2, 2, 1, 1, 1, 0 itu ada di sini. Udah dihitung. Maksud saya yang lain itu bentuk yang lain ya. Yang melihat menampilkan angka-angka lain, kombinasi angka yang lain. Paham nggak maksud saya ya kira-kira ini? Nggak paham. Contoh yang lain tuh gini maksudnya Mbak. Ya. Kan jumlahnya yang penting 7. 7 itu kan bisa 5 tambah 2. Bisa aja kan ini 1, 1, 1, 1, 1, 2. Nah, ini beda. Paham nggak maksudnya ya? Ini kan jumlahnya 7. Ada 6 panjangnya 6. Nah, Mbak, guess-nya udah bagus nih sebenarnya. Cuman nggak kepikiran bahwa bentuk 7 itu nggak harus begini. Nah, bentuk-bentuk yang ini tadi sekali lagi Mbak sudah terhitung di sini. Gitu. Paham nggak maksud saya? Nah, harus nyari bentuk yang lain, artinya kombinasi yang lain. Kalau Mbak kombinasikannya itu masih satunya 3 kali, 2-nya 2 kali, mau dibentuk seperti apapun, itu sudah dihitung di sini. Paham maksudnya ya? Tahu ya? Yang lainnya paham nggak? Jadi Mbak Indriani sudah bagus sebenarnya case-nya ya, cuman kurang gitu ya, kurang hitungnya. Jadi
Ini baru satu tipe ya. Ini tipe yang lain. Kira-kira ada nggak tipe yang lain lagi? Selain yang nomor 2. Kalau yang nomor 2 berapa nih jumlahnya? Kira-kira jumlahnya. Nah, jumlahnya tetap 7 ya, tapi banyaknya ada berapa ya? Jumlah, maksudnya jumlah bobotnya memang bukan jumlah ya, bobot. Jadi kita sebutnya bobot. Ini kan bobotnya juga 7 gitu kan. Ini bobotnya 7, ini juga bobotnya 7. Nah, jumlahnya yang begini ada berapa, Mbak? Ada berapa, Mbak? Berarti kalau ini Itu 6 6 faktorial faktorial dibagi 5 faktorial dikali udah 1 dong. faktorial. Ya, 1 faktorialnya nggak boleh ditulis ya. Nah, ada yang mau usul lagi selain ini siapa? Ya, boleh Mbak Indriani, boleh yang lain ya. Saya, Pak. Boleh, siapa Mbak? Mbak Rofikoh ya. Ya. 1 2 2 2 0 0. Sama dong dengan yang ini. Enggak ya, beda deh, beda ya. Nah, ini 2-nya 3 kali 1. Oke, ini berapa Mbak? Ini bobotnya 7 ya, tapi banyaknya aja. Kita itu masuk banyaknya. Banyaknya yang kayak gini berarti berapa? 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial. Ya, 3 faktorial, 2 faktorial ya. Ada lagi nggak ya kira-kira ya? Pak, mau tanya. Boleh. Kan itu yang nomor 2 nggak ada nolnya. Berarti kalau nggak ada salah satunya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting sesuai dengan kriteria. Maksudnya kriteria itu apa namanya? Isinya hanya 0, 1, dan 2. 0, 1 atau 2 ya, atau bukan. 0, 1 atau 2. Jadi atau gitu ya. Boleh aja nggak ada nolnya nggak apa-apa. Ya Mbak ya. Taruh saya. Nah, ini ada berapa nih? Kita hitung nih. Nanti tinggal tambahin. Nggak ada yang lain ya kayaknya ya. Masih ada yang lain nggak? Maksudnya bentuk yang lain ya. Bukan kombinasi dari sini ya. Bukan kombinasi yang nggak dari sini. Ini bentuk yang lain. Enggak ya, sudah nggak ada ya. Itu berapa nih kira-kira? 6 faktorial bagi 3 faktorial kali 2 itu berapa? 6 faktorial sendiri 720. 6 faktorial itu 6 kali 5 faktorial dibagi 6 kali 2 ya. 6-nya tak coret, 5 faktorial 120, ini 60. Kalau yang ini berapa? 6 bagi 5, 6 ya. 6. Ini juga 60 ya. Ditambahin. Kayaknya nggak ada yang lain ya. Ada yang nemu yang lain? Sepengetahuan saya kayaknya cuma ini. 126. Oh ya, dari tadi yang ikut ngomong sama saya belum tak kasih nilai ya. Biasanya tak kasih nilai kan. Siapa aja tadi ya? Ada Mbak Rifa. Tadi yang awal-awal tadi Mas Yogi sama Mbak Rifana ya? Matematika diskrit semester 5. Mbak Indriani, Mbak Rofiko. Mbak Indriani absen berapa, Mbak? 49, Pak. 49. Terus Mbak Rofiko absen berapa? 8, Pak. Tadi ada Mbak yang awal tadi Mbak siapa ya? Mbak Rifana bukan? Mbak Rifana Nurhamidah ini, benar nggak sih? Yang tadi, iya ya, benar ya. Oke, ada yang belum? Ada yang belum? Udah ya? Kayaknya tadi yang ikut ngobrol kita baru itu. Oke, ini ya teman-teman, jadi totalnya ada 126 kode yang panjangnya 6 dan bobotnya adalah. Untuk yang Mas Yogi, kalau mau pakai Bars and Star Theorem bisa sih sebenarnya, tapi rada ribet malah Mas kayaknya. Kita perlu ngasih banyak syarat ya, banyak syarat. Karena ini kan cuma 012. Ini bisa sih. Oh ya, itu terbatas sama 2 ya, Pak? Cuma sampai 2 soalnya. Oh iya. Kalau Bars and Star Theorem kan mudah nanti kalau ini tanpa syarat ya, maksudnya syaratnya nggak 012, tapi bebas ya, bisa 0, bisa 1, 2, 3 sampai. Ya kalau ini sampainya bobotnya 7 ya sampai 7.
Kalau ada batasnya ini nanti rada ribet. Ya, nanti kita pertemuan berikutnya akan bahas itu ya. Yang belum dibahas di SMA juga. Start teori. Tapi biasanya ini ya, kalau teman-teman yang ikut OLIM biasanya pernah belajar. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang contoh lain apa ya? Ini misalnya ya. Ini mungkin di SMA juga belum pernah nemu soal yang begini ya. Jadi misalnya saya punya apa ya, ruangan gitu ya, ada ruangan dengan luas 1 x 7. Luasnya 1 x 7. Nah, nggak usah tanya 1 meter kali 7 meter bagaimana pokoknya 1 x 7 gitu ya. Nah, ruangan ini mau di keramik gitu ya. Ruangan ini mau di keramik. Nah, ukuran keramiknya itu ada yang 1 x 1, ada yang 1 x 2, ada yang 1 x 3. Ya. Ada yang 1 x 1, ada yang 1 x 2, ada yang 1 x 3. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak cara gitu ya? Banyak cara dalam memasang keramik. Memasang keramik itu. Dengan ini maksudnya keramiknya tersedia sejumlah yang dibutuhkan ya. Paham nggak ya maksud saya contohnya? Contohnya gini deh. Contohnya gini. Misalnya teman-teman bisa buat atau bisa masang 1 x 7 ini dengan cara ya ngambil keramik ukuran 1 x 1 sebanyak 7. Ini dengan satu cara berarti. Ini ada satu cara. Nah, ada yang lain tentu. Gimana? Ada nggak yang tahu berapa nih? Ah, yang lain maksudnya, kombinasi yang lain. Paham maksud saya nggak ya? Jadi itu ceritanya tuh ada keramik ukurannya tuh ada ruangan ukurannya 1 x 7. Kita tuh mau pasang keramik di sana. Keramiknya tersedia ukuran 1 x 1, 1 x 2, sama 1 x 3. Atau tak kasih contoh satu lagi. Bisa tak kasih gini misalnya 1 x 1-nya sebanyak 1 x 1-nya ini pakai kurung aja ya, biar nggak kelamaan nanti. 1 x 1 ada sebanyak 5 dan 1 x 2 itu tak hitung 1. Paham nggak ya? Nah itu kan berarti nanti dapat 1 x 7. Nah masalahnya kan ini ada berapa? Ini karena posisi 1 x 2-nya bisa diletakkan di pojok, bisa di tengah, gitu kan, bisa di ujung sana, gitu kan. Nah itu ada berapa? Ada berapa nih kira-kira? 6. Ya ada berapa? Ada berapa cara menempatkan 1 x 1 sebanyak 5 dan 1 x 2 sebanyak 1? Ada yang tahu? Di logika boleh, dihitung boleh ya. Terus selain itu ada apa lagi? Ya, ini mungkin di SMA belum pernah ketemu soal begini. Ada berapa? Ayo, boleh lah ngomong. Nanti kalau yang usul bener tak kasih nilai nih. Usul bener. Masa mau ditunjuk lagi? Ada 6 cara. Ada 6 cara ya, Mbak ya, Mbak Rofiko ya. 6 cara tuh dari mana, Mbak? Kalau logika boleh, logika juga bisa. Tapi kalau ngitung gimana? Kalau ngitung secara rumus. Paham nggak maksudnya? Ya, 6 cara itu di logika mungkin ya. Ya ini sama dengan gini kan? Gimana, Mbak? Kan dari depan itu kan 1 x 2, terus geser. Ya itu Kan logika 1 x ya, 1. itu logika. Kalau nanti banyak kan rada bingung juga. Kalau kombinasinya banyak nanti susah gitu kan. Oh, misalnya gini nih, 1 x 2-nya ada 1, terus nanti 1 x 3-nya ada 2 misalnya. Nah itu kan nanti bingung tuh. Kalau udah kombinasinya banyak. Gimana nih kalau secara hitungan matematis? Pakai itu tadi, berorientasi dengan unsur sama. Ini kan kita anggap sebagai satu unsur yang sama. Ini juga dianggap sebagai satu unsur yang sama. Berarti unsurnya ada berapa sekarang? Unsurnya ada berapa? Ada 6. Jadi 6 faktorial dibagi unsur yang sama. Ada 5 faktorial kali 1 faktorial. Gitu ya. Udah, paham ya maksudnya ya?
kayak gini nih ngitungnya. Jadi 6 faktorial bagi 5 faktorial itu ya 6 ya. Nah, jadi 6 cara. Di logika tentu bisa kayak itu. Oke, yang lain. Apalagi Mbak? Atau yang lain, yang teman-teman yang lain juga boleh. Selain ini, 1 kali 1 kali ada sebanyak 5, 1 kali 2 sebanyak 1. Ayo. Kalau 1 kali 2 2 sama 1 kali 3 1 bisa nggak, Pak? Gimana? 1 kali berapa Mbak? Mas? 2 1 kali 2 sebanyak 2 2 dan kali 3-nya 1 kali 3-nya sebanyak 1. Oke. Ini berarti ada berapa nih? 3 faktorial ya. Dibagi. Paham ya Mas ya? Kayak gini paham ya? Jadi ini ada 2. Ini benar ya? 4 ditambah 3. Oke. Ya. Jadi 3 faktorial bagi 2 faktorial. Ada 3 cara. Ada lagi? Nah, list yang begini kali tuh. satunya 2, Pak. 1 kali satunya berapa Mbak? 2. 2. Terus 1 kali 2-nya 1. 1 kali 2-nya 1. 1 Terus? kali 3-nya 1. Ada berapa nih Mbak? 4 faktorial Hmm? dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial. Ya, Jadinya faktorial bagi 2 ya. Berapa nih? 4. 4 kok. 2 jadinya 2 faktorial. 2. Wah, ngawur ini. 4 faktorial bagi 2 faktorial, masa 2 faktorial? Ya, dibagi 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial. Iya, ini hasilnya Oh berapa? iya, Hasilnya jadinya berapa? 12. Berapa? 12. Nah, 12 ya. Bukan 2 faktorial loh ya. Oh, malah ada ditambahin faktorial. Oke, 12 ya. Makasih, Mbak. Lagi? Yang lain? 1 kali satunya 3. 1 kali satunya 3. 1 kali 2-nya 2. 1 kali 2-nya 2. Ini sama dengan yang ini ya? Sama nih. Yang lain. Udah ada nih nomor 3. 1 kali 1 kali 1 kali 1. Ayo ngomong aja. Boleh. 1 kali satunya 4. 4. Terus 1 kali 3-nya 1. Nah, ini boleh. Ini berarti berapa, Mbak? 5 faktorial dibagi 4 faktorial. 5 ya, berarti ya. Oke, masih ada lagi nggak? Pak, tadi yang dibilang sama itu beda, Pak. Beda apa? Apa Mas Beda. tadi? Beda apa? Bukannya Beda. sama Kan dengan ini? yang 1 kali satunya 3, 1 kali 2-nya 2. Oh, 1 kali satunya 3. Tak kirain, oh ya ini 1 kali 3-nya 1 ya. Dan berapa, Mbak? 1 kali 2-nya 2. Oh ya, makasih, Mbak. Berarti berapa nih, Mbak? 5 faktorial Bagi dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial. berapa nih, Mbak? 10 sekarang. Oke, ada lagi nggak ya? Masih ada lagi nggak? Yang belum. 1 kali 2-nya ada 3, Pak. 1 kali 2-nya ada 3. 1 kali 1-nya ada 1. Nah, 1 kali 1-nya 1 ya. Berapa nih, Mbak? Ini belum ya, ini tadi ya? Iya, Berapa Pak. nih? Itu ada 4 faktorial ya. ya, 4 faktorial per 3 faktorial. Jadi 4. Masih adakah? Atau sudah habis? Dari list yang ada ini? 1 kali 3-nya 2 kali, Pak. 1 kali 3, 2 kali? Ya, sama 1 kali satunya sekali. Oh ya, 1 kali 3, 2 kali, dan 1 kali 1, 1 kali ya. Ini berarti 3 faktorial bagi 2 faktorial ya. Ya. Ada lagi kah? Nah, ini ketelitian ya dalam ngelis. Nah, list yang seperti ini dihitungnya nggak bagus ya. List yang tidak bagus. Karena jadi sukar untuk menemukan apakah ada yang terlewat atau tidak. Kalau dalam bahasa orang Komin itu biasanya ini bahasanya nguli ya.
Nguli itu ngitung satu per satu karena kita nggak bisa ngitung secara apa ya? Yang nguli lah namanya, nggak langsung ketemu gitu kan, satu-satu. Cuman nguli yang bagus itu begini. Ini kan tadi awalnya kita mulai dari 1 kali 1 sebanyak 7. Nah, supaya nanti nggak ada yang lewat, ini turun dikit demi dikit aja. Nih, tadi tak kasih contoh 1 kali 1 ada sebanyak 5 ya. Bawahnya 1 kali 1 nanti sebanyak 4 dulu. Kalau 5-nya udah habis, 4. Kalau 4-nya udah habis, terus 3 gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi nanti sampai 1 kali 1-nya habis nggak ada. Nah, itu nanti kelihatan bahwa tidak ada yang terlewat. Paham maksud saya nggak ya? Jadi nanti kalau teman-teman ada list-list yang seperti ini, ngelis-ngelis soal yang begini tuh buatnya begitu. Nanti insya Allah nggak ada yang terlewat. Tapi ini udah semua sih, udah semua. Jadi urut gitu ya, urut supaya nanti nggak ada yang kelewatan. Kita tambahin jadi berapa nih? 1 tambah 6, 9. 1 tambah 6, 9. 7, 7 tambah 3, 10. 10 tambah 12, 22. 22 sama 5. Berapa itu? 27. 27 sama 10. 37 sama 7. 44 ya? 44. Nah. Oke. Ya, makasih. Siapa aja tadi yang usul? Ngomong ya, saya nggak tahu nama-namanya. Siapa aja? Kalau nggak ada yang ngomong, anggap nggak ada yang usul. Ayo, ini keberanian juga. Siapa aja tadi yang usul? Tak kasih detail. Ya, boleh resen juga boleh. Mana nih yang resen tadi? Siapa? Nah, absen 32. Yang sudah tak sebut berarti diturunin tangannya, tangan digital. Absen 32. Mbak Putri ya. Oke. Lagi Mas Mbak Rila absen 6 ya. Kan gampang tuh tambahan. Lagi ada Mas Ibnu yang sudah di ya, N-nya diturunin aja. Mas Ibnu absen berapa Mas tadi? 20, Pak. Absen 20. Terus ada lagi Mbak Latifah absen 15. Terus ada lagi Mas Faizal Rizky absen 2. Terus ada lagi Mbak 18 Hanifah. Ya, udah. Kayaknya udah semua ya. Ya. Oke, makasih yang sudah usul ya. Sudah. Ya. Malah tak stop share. Ini contoh-contoh soalnya ya, teman-teman ya. Dan saya kira sudah cukup gitu aja. Saya mengenalkan tentang permutasi siklis dan permutasi dengan unsur yang sama. Harapan saya sebenarnya teman-teman nggak cuma tahu ini ya rumusnya ya, tapi tahu asal mula rumusnya dari mana, ya, dan cara mengaplikasikannya. Ya seperti ini ya. Jadi kalau yang aplikasi dasar teman-teman udah pernah lah ya, kayak matematika gitu. Tapi dia bisa digunakan untuk hal-hal yang semacam ini. Ya, seperti ini. Dan mungkin soal yang lain. Contoh soal yang lain yang bisa dipakai kayak misalnya ada buku yang diletakkan di rak gitu ya. Bukunya identik. Nah, itu bisa pakai permutasi dengan unsur yang sama. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ada? Tadi yang di chat Mas Yogi tanya, Pak izin bertanya apakah tiap bibitnya harus 0 sampai 2? Iya ya, karena kita bilang ternary ya. Ternary itu kayak bit tapi isinya 0, 1, dan 2. Makanya tadi sukar kalau mau pakai bars and star theory. Jadi kita akan bahas ya, insya Allah pertemuan 6 harusnya bars and star di apa namanya generalize buka sebentar ya di script ya. Jadi dikombinasi dengan repetisi nanti ya, sama biasanya itu untuk distribusi distributing box ya, atau solusi bilangan bulat. Itu tadi yang dibilang Mas Yogi bars and star theory.
Oke, itu aja teman-teman. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin cukup untuk hari ini. Ya, udah ya. Makasih yang sudah berpartisipasi dalam kuliah kita hari ini. Moga-moga ilmunya bermanfaat. Ya, paling enggak kalau sekarang bisa lah ya buat ngeles-ngeles gitu. Materi kelas 3 kan sekarang lagi ini ya. Kelas 3 tuh kalau semester 1 iya ada ya, ada K13 tuh ada materi tentang kaidah pencacahan. Saya hafal. Nah, dulu. Ya, sekarang kadang-kadang juga masih ada. Itu ya, teman-teman ya. Moga-moga bermanfaat. Saya akhiri dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Oh ya, tugasnya sudah saya koreksi yang kemarin bukan tugas ya, kuis ya. Nilainya bagus-bagus. Ya, di atas 80 semua lah. Nah, paling salahnya cuman karena minusnya dulu nggak dikasih burung gitu doang. Sama ya tapi ada yang rodok fatal juga. Atau ada yang salah. Nggak tahu ya, yang diminta pangkat 99 tapi dia malahnya sama dengan ini 3 pangkat 3. Bisa gitu. Padahal soalnya udah jelas gitu. Nggak tahu bagaimana. Ya terus ya kesalahan-kesalahan benar, tapi secara umum saya lihat teman-teman sudah paham maksud dari pertanyaannya dan arah mengerjakan. Moga-moga itu nggak cuman asal teman-teman memang benar-benar paham ya, bukan niru temennya gitu ya. Harapannya saya gitu, lihat hasilnya bagus-bagus. Oke, gitu aja di feedbacknya ya itu doang, karena ya saya lihat rata-rata sudah benar, itu sudah menguasain. Oke, terima kasih atas perhatiannya, moga-moga bermanfaat. Allahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama semuanya.